ada kendala biasanya nggak bisa kirim gara-gara kebetulan. Udah rekam. Udah rekam. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Dokter Ponco Cahyo Marwoto. Perkenalkan, kami Prasetya Rasul. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Dokter Ponco Cahyo Marwoto. Perkenalkan, kami dari SMA N 31 Jakarta. Saya bernama Prasetya Rasul. Nama saya Hussein Masyur. Kami sedang mengikuti lomba festival inovasi kewirausahaan seluruh Indonesia atau disingkat sebagai Fiksi 2026. Kami membuat karya neurosodium Nusantara, yaitu bumbu tabur fungsional neuroprotektif tanpa tambahan garam dan gula yang berpotensi mencegah demensia dan aman bagi komorbiditas kardiometabolic. Produk kami mengandung bahan-bahan seperti ikan gabus yang menurut penelitian ilmiah kaya akan albumin dan cangkang udang yang mengandung astaxanthin, biji nangka yang mengandung fatty resistant, putih telur pegagan yang mengandung beta-flavonoid dan DNP, serta ada tambahan daun jamur shiitake dan daun sekuba, bawang merah, bawang putih, wijen hitam, dan butis, serta cabai-cabai merah. Berdasarkan literatur, bahan-bahan ini memiliki potensi neuroprotektif. Kami telah melakukan uji laboratorium SIG dengan hasil yang menunjukkan aktivitas antioksidan yaitu AEAC 211,95 mg per 100 gram setara dengan 21,2 mg vitamin C per sekian 10 gram. Hasil uji lab kesda total protein 37,76 gram per 100 gram, total lemak 2,10 gram per 100 gram, lemak jenuh 0,57 gram per 100 gram, total karbohidrat 48,65 gram per 100 gram, gula total 10,37 gram per 100 gram, kadar air 7,7 gram per 100 gram, kadar abu 3,75 gram per 100 gram, natrium 800 mg per kilogram, energi total 370 kcal, dan energi dari lemak 20 kcal. Kami juga melakukan uji laboratorium SIG dan hasilnya menunjukkan kandungan omega 3 sebesar 631,6 mg per 100 gram. Adapun hasil uji lab kesda juga menyatakan neurosodium Nusantara bebas arseng, timbal, kalium dan merkuri, dan Escherichia coli dan Salmonella SOP negatif. Baik, dokter. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebagai dokter rehabilitasi medik, seberapa penting peran nutrisi dalam membantu proses rehabilitasi pasien, terutama lansia yang mengalami gangguan saraf atau penurunan fungsi tubuh? Ada beberapa pasien dengan gangguan fungsi saraf terdapat beberapa kelemahan di tubuhnya, ya. Sedangkan pendekatan terapi di rehabilitasi medik adalah terapi fisik, terapi kognitif yang membutuhkan energi, asupan energi dan protein tinggi. Karena itu peranan gizi, kecukupan gizi itu sangat dibutuhkan karena latihan fisik ini membutuhkan energi. Dan pada pasien-pasien dengan gangguan sistem saraf terdapat kelemahan otot. Jadi kebutuhan gizi, kecukupan gizi itu memang dibutuhkan selain ikut sertanya keluarga yang untuk mendampingi pasien. Kenapa? Ke depan ya Bapak? Enggak apa? Oh udah. Di videonya udah nggak masalah. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, selama menangani pasien rehabilitasi, apa saja tantangan yang paling sering ditemui dalam memenuhi kebutuhan nutrisi mereka? Sebagian besar pasien-pasien kami yang lansia ini mengalami gangguan pada intake sehari-hari makanan. Jadi mereka itu rata-rata kurang memperhatikan faktor kecukupan gizi, sehingga mereka tidak memperhatikan berapa persen kandungan proteinnya, kandungan mineralnya. Yang penting mereka makan cukup, merasa cukup, dan karena
terlalu banyak informasi-informasi yang berkembang di luar bahwa penyakit-penyakit tertentu membutuhkan pantangan makanan, sehingga mereka banyak mengalami kekurangan nutrisi, terutama protein, vitamin dan mineral, karena mereka memberikan tantangan sendiri yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Selain itu, pasien-pasien dengan lansia ini, mereka memang kapasitas perutnya, kapasitas ususnya sudah tidak sesuai lagi untuk perkembangan yang optimal. Itulah faktor yang paling sering kita hadapi, sehingga banyak sekali program-program rehab itu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan karena faktor nutrisi. Baik, pertanyaan yang ketiga, berdasarkan hasil uji laboratorium neurosaji menunjukkan kandungan protein sebesar 37,76 gram per 100 gram. Menurut dokter, apa arti kandungan protein yang cukup tinggi bagi pasien yang sedang menjalani rehabilitasi? Kandungan proteinnya lumayan tinggi ya. Seperti kita ketahui bahwa pasien-pasien lansia itu metabolismenya bukan anabolisme tapi katabolisme. Sebagian besar terjadi pemecahan, proses pemecahan baik itu protein, karbohidrat maupun lemak, sehingga kebutuhan nutrisinya memang sebenarnya dibutuhkan dalam jumlah besar yang optimal untuk mempertahankan massa otot dan untuk meningkatkan kekuatan otot pada saat dilakukan latihan-latihan, dan juga untuk proses neuroplastisitas. Jadi proses perbaikan sistem saraf itu membutuhkan unsur-unsur mikronutrien maupun makronutrien yang tercukupi. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada hubungan antara kekuatan otot, aktivitas fisik, dan kemampuan berpikir atau daya ingat pada lansia? Sangat berpengaruh ya, hubungannya sangat erat sekali, karena pasien-pasien ini tidak hanya dilatih di rumah sakit, tetapi dibutuhkan peran sertanya untuk melakukan latihan-latihan mandiri di rumah. Sedangkan latihan-latihan yang kita berikan biasanya kompleks, ya, sehingga membutuhkan daya ingat yang tinggi untuk memperoleh untuk mengerjakan kembali latihan-latihan yang dilakukan di rumah sakit untuk dilakukan di rumah. Baik, pertanyaan yang kelima, neurosaji memiliki aktivitas antioksidan sebesar 211,95 mg AIC per 100 gram. Menurut dokter, mengapa antioksidan penting dalam proses rehabilitasi? Ya, pada pasien lansia itu terjadi banyak sekali stres oksidatif ya. Sedangkan neurosaji ini memiliki antioksidan. Antioksidan ini dibutuhkan untuk membantu melindungi sel dari stres oksidatif. Baik, pertanyaan yang keenam, neurosaji juga mengandung omega 3 sebesar 631,6 mg per 100 gram. Apa manfaat kandungan omega 3 ini dari sudut pandang rehabilitasi tadi? Omega 3 ini merupakan salah satu bentuk lemak ya, bentuk lemak yang baik ya, banyak bermanfaat untuk proses pembentukan maupun regenerasi sel saraf, sehingga sangat tepat bila diberikan pada pasien-pasien dengan gangguan-gangguan neuromuskuler. Dan selain itu omega 3 juga dibutuhkan untuk menjaga kelenturan dan kekuatan otot-otot pembuluh darah di otak maupun di seluruh tubuh, sehingga diharapkan pada lansia yang biasanya sudah terjadi proses degenerasi otot-otot, baik otot-otot di tubuhnya maupun otot-otot di pembuluh darah. Dan saya rasa omega 3 ini sangat bagus di
apabila diberikan sebagai tambahan dalam asupan makan sehari-hari. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertanyaan selanjutnya, nomor 7. Neurosagi Nusantara dibuat tanpa tambahan garam dan gula. Kandungan materialnya berasal dari bahan-bahan alamiah. Mengapa formulasi seperti ini penting bagi pasien rehabilitas? Ya, pasien-pasien rehabilitasi yang terutama pada pasien-pasien lansia ini kebanyakan sudah diikuti dengan penyakit-penyakit yang lain, misalnya diabetes, darah tinggi, ya. Sehingga dengan makanan yang relatif bebas dari garam maupun gula tambahan, diharapkan makanan yang dikonsumsi akan lebih sehat dan menunjang proses rehabilitasi. Pertanyaan selanjutnya, Neurosagi Nusantara berbentuk bumbu tabur yang praktis digunakan. Menurut dokter, apakah bentuk seperti ini dapat memudahkan pasien maupun keluarganya dalam menyampaikan makanan sehari-hari? Ya, bumbu tabur ini akhir-akhir ini jadi tren untuk membantu orang yang ingin diet, yang ingin membatasi makanannya dengan makanan-makanan yang sehat, yang terbebas dari makanan-makanan ultra proses, tetapi masih mempertahankan cita rasanya. Karena itu selain dibutuhkan pembatasan tertentu terhadap zat-zat makanan yang tidak dibutuhkan, penyajian Neurosagi ini sangat praktis karena bisa ditaburkan, bisa disimpan, dan dipakai bila mana diperlukan. Dan sebenarnya dengan bumbu tabur ini nanti bisa misalnya ditaburkan ke makanan-makanan yang memang pada dasarnya tidak mempunyai cita rasa gurih atau manis, tetapi dengan diberikan bumbu tabur ini menjadi lebih bercita rasa. Saya rasa ini bagus untuk upaya untuk mempertahankan kesehatannya dengan meskipun harus membatasi kandungan nutrisi ataupun mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut dokter, bagaimana Neurosagi dapat digunakan sebagai bagian dari program rehabilitasi yang menyeluruh? Ya, sepertinya dari ulasan-ulasannya tadi dapat dikatakan bahwa Neurosagi yang banyak mengandung antioksidan, protein, ya, itu akan menunjang kebutuhan nutrisi pada pasien-pasien lansia yang untuk menjalani program rehabilitasi. Tetapi jangan salah bahwa beberapa di antara kita itu di antara lansia-lansia itu memang tidak perlu terapi misalnya, tetapi dia bisa menggunakan bumbu tabur Neurosagi ini untuk hidup yang lebih sehat lagi dengan membatasi penggunaan bumbu penyedap yang beredar di pasaran yang lebih tidak sehat lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa saran dokter agar Neurosagi dapat terus dikembangkan sehingga semakin bermanfaat bagi masyarakat? Mungkin bumbu tabur ini nanti akan bisa dibuat lebih bervariatif lagi dari segi cita rasa. Selama ini yang sudah dibuat rasanya apa saja, mungkin nanti bisa ditambahkan untuk menjadi rasa barbecue, rasa yang suka gurih dibuat rasa lebih gurih lagi, gitu ya. Mungkin itulah yang dibutuhkan, karena keluhan pada pasien-pasien lansia yang diharuskan untuk diet itu adalah ya makannya itu aja. Jadi mereka sudah punya penolakan dari dalam tubuh sendiri, dari pikiran mereka bahwa diet itu tidak menyenangkan karena mengurangi cita rasa. Baik, pertanyaan terakhir, dokter,
apa pesan dokter kepada masyarakat, khususnya lansia dan keluarganya, mengenai pentingnya nutrisi dalam menjaga fungsi tubuh dan kualitas hidup? Eh, Nutrisi itu selain sebagai bahan bakar untuk kehidupan sehari-hari, apalagi bagi orang-orang yang menjalani program rehabilitasi yang membutuhkan latihan fisik, maka nutrisi yang optimal itu diharapkan eh, dipahami kebutuhannya oleh lansia atau oleh caregiver, yaitu orang-orang yang mendampingi orang-orang yang lansia tadi untuk memperoleh makanan yang bermutu. Tetapi selain bermutu, dia juga sehat ya, dari segi rasanya nikmat, dari manfaatnya dia memperoleh manfaat tambahan dan tersedia dalam kemasan yang mudah untuk diadaptasikan dengan makanan-makanan yang lain. Misalnya seperti yang ini kan bubuk tabur. Bubuk tabur ini kan tidak terbatas pada makanan-makanan yang kering atau makanan-makanan yang tidak berkuah, tetapi kan bisa juga diberikan pada makanan-makanan yang berkuah nantinya. Sehingga diharapkan pada orang-orang yang suka makan kuah, minum makanan yang berkuah, maka dengan pemberian bubuk tabur ini kuahnya menjadi lebih nikmat. Sedangkan untuk yang suka makan yang kering, makanan yang tidak berkuah, maka pemberian bubuk tabur ini dapat menciptakan cita rasa yang menyenangkan, baik cita rasa maupun penampakan yang lebih menarik, sehingga pasien-pasien yang lansia-lansia tadi tidak akan kesulitan untuk mengkonsumsinya. Sepertinya begitu saja dari kami. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Selamat Udah hampir bersin tau pak.